Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki ungkap peran para terdakwa. Saksi hari ini sebut terdakwa Letu Ahmad Faisal sebagai komandan Kompi tidak berupaya menghentikan tindak kekerasan terhadap Prada Luki. Lalu akankah hakim militer bisa menjatuhkan hukuman sesuai harapan keluarga Prada Luki? Sorotan lainnya malam hari ini adalah media Inggris yang menyebut IKN terancam bisa menjadi kota hantu. Pihak otorita IKN sebut pembangunan IKN akan berlanjut karena sudah ada perpres dari Presiden Prabowo. Lalu bagaimana progres pembangunan ibu kota yang digagas era Presiden Joko Widodo ini? Dua isu ini, saudara, akan jadi sorotan utama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kami mulai dari berita hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta dan mengakibatkan sebuah pohon di kawasan Menteng tumbang serta menimpa 3 mobil. Pohon tumbang terjadi di area parkir sebuah gedung bioskop legendaris di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menimpa 3 kendaraan roda 4 termasuk sebuah mobil listrik yang terparkir di bawahnya. 1 mobil ringsek pada bagian kap mesin, sedangkan 2 mobil lainnya hanya mengalami kerusakan ringan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Peristiwa pohon tumbang timpa mobil juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. 2 pohon tumbang dan menimpa 2 mobil di halaman sebuah rumah ibadah Jalan Sudirman Setiabudi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan mengalami rusak parah. Kita lagi kerja di dalam, ada office boy-nya panggil, "Pak, mobilnya ketiban pohon." Langsung kita kaget itu. Jadi kita keluar lagi, ya udah kayak gini situasinya. Ya begitu lihat mobilnya udah ringsek semua begini. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bogor, Jawa Barat mengakibatkan sedikitnya 4 pohon tumbang. Salah satunya menimpa kendaraan angkot yang sedang terparkir di Jalan Pajajaran ini. Pengemudi mengaku tengah menepi karena hujan yang sangat deras dan mengganggu jarak pandang. Namun tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa mobilnya. Akibat pohon tumbang ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan parah. Petugas harus melakukan kontraflow selama proses pembersihan pohon dari jalan. Hujannya cukup deras, cukup lebat, disertai dengan angin kencang. Nah, kami mendapatkan informasi dari teman-teman damkar yang kebetulan makonya berseberangan langsung. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya, dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti. Di Kabupaten Malang, ratusan rumah rusak setelah diterjang angin puting beliung pada Minggu sore. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Woi, ngawang apa? Astagfirullahaladzim. Dari video yang direkam warga terlihat angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Atap rumah warga yang diterjang angin puting beliung turut berterbangan. Pasca peristiwa puting beliung, warga bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memasang atap rumah yang rusak diterjang angin. Setidaknya lebih dari 100 rumah di 2 dusun mengalami kerusakan. Sekitar 50 rumah, belum terdata semuanya. Untuk tingkat kerusakan, Bu? Ada yang parah, sedang, yang ringan. Angin puting beliung. Dan sampai juga di dusun Banjar Tengah, tapi di Banjar Tengah tidak ada kerusakan. Beranjak ke sorotan lainnya, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang.
Saksi yang dihadirkan mengungkapkan Prada Luki sempat berkali-kali minta ampun saat dianiaya seniornya. Anggota Provos Pratu Petrus Canisius Y dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa penganiayaan terhadap Prada Luki. Pratu Petrus menyebut salah satu terdakwa Pratu Abner Yetersen memukul Prada Luki dengan selang. Saksi juga melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan itu pada Prada Luki. Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali minta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan itu. Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa. Kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Seberapa sering itu suara pukulannya? Siap, izin yang kami dengar hanya sebentar saja suaranya bilang ampun. Gimana? Izin yang kami dengar dia teriak ampunnya hanya beberapa kali saja. Tuh ya. Siap. Enggak, pukulannya ini tadi loh. Banyakkah atau hanya 2-3 kali yang saksi dengar suara? Mohon izin yang kami dengar banyak. Banyak. Siap. Terdakwa kasus kematian Prada Luki Letu Ahmad Faisal menyangkal keterangan saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Militer Kupang hari ini. Terdakwa menyebut ada 3 ketidaksesuaian pada keterangan saksi. Salah satunya mengenai perintah yang diberikan pada saksi usai memimpin apel malam pada 28 Juli. Saksi yang merupakan anggota Provos mengaku hanya diminta mengantar korban ke ruang staf Intel. Namun menurut terdakwa, saat itu dirinya memberi perintah untuk menjaga, bukan mengantar. Kami itu memerintahkan untuk para provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa. Tadi ulangi, saksi. Tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap ada Tetap ada keterangan. keterangannya. Siap. Saudara, Ibu Prada Luki Namo tak kuat mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki di Pengadilan Militer Kupang. Sang ibu keluar dari ruang sidang sambil menangis. Untuk kesekian kalinya, Ibunda Prada Luki Sepriana Paulina Mirpei harus menitikkan air mata di ruang sidang utama Pengadilan Militer Kupang. Sepriana yang hadir dalam persidangan mendengar keterangan saksi yang menjelaskan bagaimana peristiwa penganiayaan yang dialami putranya. Ibu Prada Luki ini menangis saat mendengar kesaksian yang mengungkap Prada Luki meminta ampun saat dianiaya para seniornya. Ia pun meninggalkan ruang sidang dan pindah duduk berdampingan dengan saksi lainnya, Prada Richard Bulan. Keluarga Prada Luki berharap pelaku penganiayaan dipecat dan dihukum berat. Saksi yang dihadirkan dari hari pertama sampai sekarang, saya lihat
cukup jujur mereka berbicara. Semoga saksi berikutnya mereka melakukan hal yang sama. Itu yang kami harapkan. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Dan kami, keluarga terutama saya mama kandung, tuntutannya hanya 2, pecat dan hukuman mati buat pelaku. Humas Pengadilan Militer 315 Kupang, Kapten Damai Krisdianto menyebut auditor militer menambah 2 saksi untuk sidang pembuktian atas nama terdakwa Letu Ahmad Faisal. 2 saksi tambahan tersebut adalah Dokter Rumah Sakit Airamo, Kandida Bibiana Uga, serta GD Rastu Adi Maharta. Keduanya akan dihadirkan secara daring di sidang lanjutan pada Senin pekan depan. Sementara untuk sidang besok tetap digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Konsekuensi yang pertama atas nama terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal akan dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan yang akan dilaksanakan secara virtual dengan terdakwa atas nama Sertu Thomas Desambris Awi dan kawan-kawan 16 orang. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Informasi lainnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan kereta cepat Wush. Selain masalah kereta cepat Wush, ada beberapa pembahasan isu sekaligus meminta arahan-arahan dari Presiden Prabowo. AHY menyampaikan pembahasan juga akan berkaitan dengan restrukturisasi utang proyek Wush. Dan pertemuan bakal diikuti pihak PT KAI untuk mendapatkan sejumlah petunjuk dan arahan dari Presiden. Arahan-arahan dari beliau, Bapak Presiden, tentang banyak isunya yang kereta cepat, kereta cepat, masuk kereta cepat. Ya, ada KAI juga di dalam. Ya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden. Soal penyelesaian utang. Soal penyelesaian proyek atau soal restrukturisasi utang? Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya. Masuk restruktur utang itu. Ya. Selain AHY, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja di bawah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga datang ke istana. Jonan mengaku belum tahu pemanggilannya apakah terkait dengan pembahasan utang kereta cepat Wush, tapi menurutnya ia hanya dihubungi oleh Seskap untuk datang ke istana. Dipanggil untuk apa, Pak? Tidak tahu saya, tidak tahu. Diundang Pak Seskap itu? Iya. Apa undangannya, Pak? Ya ngobrol aja. Mungkin fokusnya ada. Enggak ada. Ada materi yang disiapkan, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Mintain keterangan untuk ini. Apa? Buat Wush, kereta cepat gitu. Enggak. Kalau utang mungkin, Pak. Enggak tahu saya. Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menjelaskan restrukturisasi utang kereta cepat Wush sudah dicairkan, sudah dibicarakan dengan Danantara. Dalam waktu dekat, rapat terbatas juga akan digelar. Sementara soal dugaan korupsi pada proyek pembangunan kereta cepat Wush, Bobi menjelaskan KCIC terbuka jika KPK ingin melakukan penyelidikan. Menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Dan untuk mengetahui apa saja bahasan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Yohan Bagja. Triksi,
Apakah polemik utang bus menjadi sajian utama dalam pertemuan atau bahasan utama dalam pertemuan Presiden dan sejumlah tokoh sore hari ini? Lalu arahan apa saja yang didapat dari hasil pertemuan tadi? Iya Radi, kalau merangkum dari beberapa tokoh yang tadi sudah menyampaikan keterangan ya, misalnya dari Dirut KAI, kemudian juga ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan yang terakhir ini ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Sebenarnya secara garis besar untuk pembiayaan ataupun juga pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak menjadi pembahasan utama atau yang dibahas banyak begitu ya, cukup banyak bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya pada hari ini di Istana. Akan tetapi memang terkait dengan pembahasan tersebut itu ada disinggung dalam pertemuan baik oleh Dirut KAI termasuk juga dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau dengan dengan Dirut PT KAI disebutkan bahwa nanti ada ratas terkait dengan pembahasan utang kereta cepat ini akan dilakukan, tapi belum diketahui kapan kemudian ini akan diagendakan. Sementara oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan bagaimana sikap dari pemerintah dalam menghadapi pembiayaan utang kereta cepat ini. Dikatakan tadi kalau dari pemerintah bagaimana Presiden ini mengarahkan untuk mencari penghitungan-penghitungan secara detail terkait dengan hutang-hutangnya, lalu kemudian mencari juga skema-skema ataupun juga konsep yang akan dilakukan untuk kemudian bisa menyelesaikan terkait dengan utang kereta cepat ini. Nah, tadi juga disampaikan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono bahwa dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari ini adalah bagaimana tadi sebelumnya sempat dilakukan rapat koordinasi antara Menko Infrastruktur bersama dengan pimpinan Danantara Rosan Roslani, kemudian juga ada dari Menteri Perhubungan, lalu kemudian juga memanggil beberapa pejabat dari Menko Perekonomian termasuk juga dari Menteri Keuangan. Nah, ini tadi membahas bagaimana terkait dengan negosiasi yang sedang berlangsung termasuk juga skema-skema apa yang kemudian masih dibahas dari pemerintah Indonesia dengan yang akan dilakukan termasuk juga nanti yang akan dibawa ke dalam negosiasi bersama dengan pemerintah Tiongkok. Untuk lebih jelasnya tadi apa yang kemudian disampaikan terkait dengan restrukturisasi ataupun juga pembiayaan utang kereta cepat dari Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Sementara ada sejumlah opsi. Ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Adanya APBN juga tadi disampaikan ataupun juga disinggung sedikit, nampaknya akan ikut dalam restrukturisasi utang kereta cepat ini. Tapi belum disampaikan seperti apa detail atau spesifikasinya, tentu ini kita masih tunggu. Termasuk juga ada mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang juga masih bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di dalam Pradi. Baik, terima kasih laporan langsung Triksi Valencia dan juru kamera Johan Bagja dari Istana Kepresiden Jakarta. Dan saudara, kami jeda sejenak untuk menyaksikan atau menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI menggelar sidang pemeriksaan saksi dan pendapat ahli terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR nonaktif. Sidang etik akan melihat duduk perkara rangkaian peristiwa yang jadi perhatian publik sejak tanggal 15 Agustus hingga 3 September 2025 dan melihat kaitan serta pernyataan dari Ahmad Saroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafar Ubah, serta Adis Kadir. 5 anggota DPR nonaktif ini dilaporkan dengan sejumlah aduan, diantaranya ketidakpekaan mereka soal tunjangan anggota DPR RI. 3 saksi yang dihadirkan yakni adalah Deputi Persidangan, Koordinator Orkestra, dan Wakil Ketua Koordinator Wartawan Parlemen. Sedangkan untuk ahli yang dimintai pendapat adalah pengamat media sosial, kriminolog, sosiolog, ahli hukum, dan ahli analisis perilaku. Kemudian pihak yang menyampaikan informasi bahwa di saat itu diumumkan kenaikan gaji anggota DPR RI yang direspon oleh sejumlah anggota DPR dengan berjoget. Setelah sidang tersebut, beberapa anggota DPR RI dituduh menyampaikan kalimat dan melakukan gestur yang tidak etis. Sebagaimana kita ketahui, ada 5 anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing. Karena itu, hari ini Mahkamah Kehormatan Dewan akan meminta keterangan dari saksi-saksi dan ahli untuk memperjelas duduk perkara rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik yang terjadi sejak 15 Agustus 2025 sampai 3 September 2025. Lagi-lagi selebritas ditangkap polisi karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Di antaranya Onadio Leonardo dan sebelumnya ada Ammar Zoni. Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi. Opel benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saya minta maaf kepada keluarga saya.
Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Lagi-lagi selebritas ditangkap polisi karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. 31 Oktober lalu, polisi menangkap selebritas Leonardo Arya alias Onadio Leonardo. Onat ditangkap bersama 2 orang lainnya di sebuah perumahan kawasan Tangerang Selatan, Banten. Saat menangkap Onat, polisi menemukan 1 lembar papir, 1 klip kecil berisi batang ganja dan paket ekstasi. Polisi menduga Onat sudah menghabiskan sejumlah narkoba tersebut sebelum ditangkap. OL benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Yang bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan. Salah satu yang ditangkap bersama Onat adalah istrinya, Baby Priscilia. Tapi polisi akhirnya tak menahan Baby. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. 2 November, Onat menjalani pemeriksaan kesehatan di Sidokes Polres Metro Jakarta Barat. Onat dinyatakan dalam kondisi sehat. Ini adalah kemunculan pertama Onat pasca ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Selama ini publik mengenal Onat sebagai musisi, aktor, host dengan gaya khas bertato dan brewok. Onat juga merupakan mantan vokalis band Killing Me Inside. Karirnya semakin mencuat setelah jadi salah satu host podcast di media sosial berbagi video YouTube. Setelah ditangkap, Ibunda Onat datang ke Polres Metro Jakarta Barat, tapi enggan berkomentar. Tak hanya Onat dan istrinya, polisi juga menangkap 1 orang lainnya di area Jakarta Utara. Untuk 1 orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR, dari hasil pengecekan tes urinnya, hasilnya juga positif. Saudara KR diamankan di daerah Sunter. Kami sampaikan ya, terima kasih ya. Sehari setelah Onat ditangkap, Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Kedatangan tersebut untuk memberikan masukan terkait penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Onat. GANAS menyatakan siap mendampingi Onat dan meminta polisi agar Onat direhabilitasi. Akan memberikan bantuan baik saran pendapat maupun pendampingan secara hukum apabila diminta oleh keluarganya. Sepanjang Onat ini bukan bandar, sepanjang Onat ini bukan pengedar, hanya penyalahguna atau pecandu atau pemakai, kami secara tegas menyarankan tidak diproses peradilan lagi. Minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Kasus narkoba yang menyasar selebritas Amar Zoni membuktikan penyalahguna narkoba pun berpotensi menjadi bandar. 16 Oktober lalu, polisi memindahkan Amar Zoni ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Polisi bilang Amar adalah warga binaan berisiko tinggi dan melakukan pelanggaran berat. Ia terungkap berjualan narkoba jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di Rutan Salemba. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi tidak pandang bulu, siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan. Temuan narkoba saat menjalani pidana di lapas jadi kasus keempat Amar Zoni. Selebritas berusia 32 tahun ini pertama kali ditangkap atas kasus serupa pada 7 Juli 2017. Kala itu, polisi menyita ganja seberat 39,1 gram dan sabu. Amar Zoni dihukum 1 tahun penjara serta direhabilitasi.
Maret 2023, Amarzoni kembali ditangkap dengan barang bukti sabu 1 gram. Ia dipenjara selama 7 bulan dan bebas 4 Oktober 2023. Tapi pada tahun yang sama, polisi kembali menangkap Amarzoni dan menyita sabu 4,6 gram dan ganja 1,3 gram. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Polri mengungkap ratusan ton narkoba dari berbagai daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton di Mabes Polri 29 Oktober lalu. Prabowo bilang pemerintah terus berkomitmen memerangi peredaran narkoba yang modusnya semakin canggih dan berbahaya. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1. Pemberantasan narkoba. 2. Penyelundupan. 3. Judi. Terkait pemberantasan narkoba, psikolog forensik Reza Indragiri menilai ada kegagalan negara ketika penyalahguna akhirnya menjadi bandar dan residivis. Ketidakseriusan negara dalam mengenakan perlakuan yang jitu terhadap para penyalahguna narkoba. Sebagai misal, kalau ternyata program rehabilitasinya tidak ada, atau ada namun tidak efektif, ada namun efektif namun tidak tuntas, kita ingin menyalahkan siapa? Sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah yang dihadapi oleh si penyalahguna, tapi barangkali ada agenda besar yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan penanganan masalah yang satu ini. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Pemerintah perlu serius menerapkan langkah progresif demi menyelamatkan generasi penerus bangsa serta menjaga stabilitas ekonomi di masa depan. Tim Liputan Kompas TV. Dan usai hasil tes urin positif narkoba, selebritas Leonardo Arya alias Onat menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Onat diantar petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ditemani pendampingnya ke BNNP di Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari dalam mobil, Onat tak berkomentar apapun saat meninggalkan ruang bawah tanah Rubanah Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, polisi mengungkap hasil asesmen dari BNNP diharapkan bisa membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Yang mengajukan asesmen siapa, Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Jangan beranjak kemana-mana, setelah ini kami hadirkan informasi dari persidangan kematian Prada Luki, saudara. Apa saja sebenarnya isi kesaksian dalam sidang Prada Luki hari ini? Bagaimana juga dengan pengaruhnya pada proses persidangan kasus? Kita ulas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang hari ini. Saksi yang dihadirkan mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali minta ampun saat dianiaya seniornya. Anggota Provos Pratu Petrus Canisius Y dihadirkan sebagai saksi menjelaskan peristiwa penganiayaan terhadap Prada Luki. Pratu Petrus menyebut salah satu terdakwa Pratu Abner Yeterson memukul Prada Luki atau korban dengan selang. Saksi juga melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Luki. Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali meminta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindakan kekerasan tersebut. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki siap memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah?
Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Seberapa sering itu suara pukulannya? Siap, izin yang kami dengar hanya sebentar saja suaranya bilang ampun. Gimana? Izin yang kami dengar dia teriak ampunnya hanya beberapa kali saja. Tuh ya. Siap. Enggak, pukulannya ini tadi loh. Banyakkah atau hanya 2-3 kali yang saksi dengar suara? Mohon izin yang kami dengar banyak. Banyak ya? Siap. Terdakwa kasus kematian Prada Luki Letu Ahmad Faisal menyangkal keterangan saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Militer Kupang. Terdakwa bilang ada 3 ketidakkesesuaian pada keterangan saksi. Salah satunya mengenai perintah yang diberikan pada saksi usai memimpin apel malam pada 28 Juli. Saksi yang merupakan anggota Provos mengaku hanya diminta mengantar korban ke ruang staf Intel. Tapi menurut terdakwa saat itu ia memberi perintah untuk menjaga, bukan mengantar. Kami itu memerintahkan untuk para Provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya Provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa. Tadi ulangi, saksi. Tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap ada Tetap keterangan. ada keterangannya. Siap. Lebih lengkap kita ulas hasil persidangan yang sudah berlangsung 4 kali sidang dari kasus kematian Prada Luki. Kita bahas bersama mantan Kabais TNI Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat malam. Ya, selamat malam. Hadir juga bersama saya ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, 4 kali sidang sudah berlangsung dan saya mendengar ini keterangan-keterangan terdakwa maupun juga dakwaan termasuk juga saksi. Pertanyaannya apakah sebegitu kerasnya begitu Pak Soleman? Ya. Apa yang terjadi keseharian di dalam militer kita ini? Ya, memang keras. Itu bayangkan, itu teman sendiri kalau ketangkap musuh. Bagaimana? Kenapa sampai sekeras itu, Pak Soleman? Ya itu tadi bilang, kalau musuh yang nangkap, apakah lembut? Pasti lebih keras dari itu kan? Kan standarnya, kalau dia tertangkap musuh, pasti akan disiksa untuk minimal ditanyakan, di mana pasukan utamamu? Kan itu. Jadi dalam kasus Prada Luki ini dengan keterangan-keterangan yang masih berlangsung ya, sidangnya masih 4 kali dimulai gitu, masih ada sidang-sidang berikutnya dan pemeriksaan saksi lainnya, adalah ini memang sebenarnya dengan keterangan-keterangan ini sebenarnya ini hal yang biasa dilakukan begitu dalam keseharian seorang militer. Di militer itu biasa itu. Itu udah biasa kita itu menerima seperti itu bukan hal yang luar biasa. Itulah sebabnya. Karena kita masyarakat biasa yang mendengarnya luar biasa. Iyalah, kita tentara kok. Kan kita dilahirkan bukan untuk bertempur dengan orang sipil, bertempur sesama militer. Sesama militer ya sama kerasnya. Terbayang enggak kalau kita ditangkap musuh? Kira-kira dipaksa seperti itu enggak? Tapi bukan berarti artinya dengan kekerasan itu menyebabkan orang meninggal ya? Nah itu kan makanya di KUHPM diatur
tindakan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan itu mati, kan itu ada pasal 131 itu. 9 tahun. Pak Soleman, tapi bagaimana caranya membedakan antara tadi memang keseharian biasa saja kalau misalnya ada yang salah kemudian ditindak dengan kesengajaan yang berujung pada kematian seseorang? Yang jelas tidak mungkin ada kesengajaan penghukuman itu untuk membunuh orang, itu pasti tidak. Tetapi penghukuman seperti itu untuk pembinaan berujung kematian itu bisa. Tetapi itu direncanakan untuk dimatikan, pasti tidak. Itu sudah pasti itu. Tetapi kalau akibat dari penindakan seperti itu mengakibatkan kematian, ya bisa saja. Tapi kan harus butuh bukti dalam juga kan Pak Solman untuk membuktikan ya, apakah ada unsur. Mau dibuktikan atau tidak, tapi yang jelas tidak mungkin atau tidak ada atasan itu merancang pembunuhan dengan penyiksaan seperti itu, pasti tidak. Tapi kalau merancang untuk pembinaan, iya. Akibat pembinaan itu kelewatan mengakibatkan orang mati, bisa saja. Itu masuk unsur pidana? Ya masuklah. Kan ada pasal 131 KUHPM. Kalau pasalnya KUH Pidana Umum, itu 7 tahun cuma, 351. Tapi kalau KUHPM 131 itu perbuatan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan itu meninggal. Itu ada. Oke, Mas Heri, kalau pandangannya Mas Heri sendiri bagaimana sebenarnya? Gimana caranya membedakan antara tadi memang keseharian yang kemudian begitu di dalam militer sendiri itu kemudian merupakan satu pembinaan dengan unsur kesengajaan nih? Ya, tentu dalam kita melihat ini tindak pidana atau tidak, kita tidak menegasikan dulu lah masalah budaya atau culture yang terbangun di instansi ya, tapi kita melihat perbuatan materialnya bahwa ada yang meninggal dunia. Maka dalam KUHPM tadi sudah disinggung Undang-Undang 31 tahun 1997 kan juga sudah diatur di pasal 131 kan, kalau meninggal mengakibatkan kematian maka sanksi pidananya adalah 9 tahun penjara. Nah, ini jadi hal yang perlu kita catat betul ya, bahwa hal ini pun di dalam KUHPM juga dianggap sebagai satu perbuatan pidana. Masalahnya kan yang tadi pertanyaan Mbak Audrey itu adalah lebih mengarah ini kesengajaan atau tidak, begitu kan? Yang menyebabkan seorang ini sampai meninggal. Ya, kalau kita lihat dari dakwaan itu kan tadi 131 ya, ada penganiayaan yang dilakukan. Nah, penganiayaan yang dilakukan ini pastinya ada unsur kesengajaan. Ya, ketika melihat dari luka-luka yang ditimbulkan. Nah, persoalannya apakah ini spontanitas atau direncanakan tadi kan? Ini yang kemudian harusnya jadi perhatian dalam persidangan. Yang harus diungkap adalah di fakta persidangannya nanti. Untuk digali lebih jauh dari keterangan saksi begitu ya, hasil bukti visum misalnya yang dimiliki, dan juga mungkin ada informasi-informasi sumber lain yang bisa digunakan dalam memberikan keyakinan hakim untuk memastikan ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Karena kalau mau didorong ke arah yang lebih berat, walaupun di pasal 6 KUHPM itu kan ada juga pengaturan mengenai pidana sanksi yang maksimal, yaitu pidana mati misalnya. Tapi kan kalau sudah menggunakan ketentuan pasal 131 ini sudah tertutup kemungkinannya untuk karena dikenakan pasal penganiayaan maksimal 9 tahun penjara gitu ya. Ya, penganiayaan itu kan berarti ada rentetan kekerasan yang dilakukan ya. Berarti tidak langsung serta-merta menimbulkan kematian. Seperti kalau kita melihat di KUHP ya kan ada 338 pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana mord dalam pasal 340 KUHP. Mas Heri, ini gimana caranya membuktikan tadi kan kalau ada unsur dugaan penganiayaannya berarti ada unsur dugaan pidananya. Tapi yang ini dilakukan berjemaah ya 22 orang karena yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah terdakwa. Gimana caranya mengetahui ini ada unsur kesengajaan atau enggak? Apakah harus dicari dulu siapa dalangnya, otaknya? Ya, jamaah ini biasa kalau berpikir buat positif ya, tapi kan yang dimaksud tadi Mbak Audrey adalah dilakukan secara bersama-sama dan lebih dari satu orang pelaku, maka memang tentunya pasti ada katakanlah orang yang sebagai aktor intelektualnya lah begitu ya, orang yang sebenarnya dari awal punya peran paling harus dominan. Harus diketahui dulu itu juga? Ya, peran paling dominan. Mungkin dalam proses penyidikan kan tidak langsung serta-merta bisa menemukan hal itu, Mbak Audrey, itu secara teori memang demikian. Tapi pada faktanya ketika kita bicara tentang penyidikan ini kan kayak kita menemukan puzzle dan ingin menjawab dari puzzle itu kan, mana yang bagian
wajah gitu kan, body sampai kepada tubuh bagian belakang ekor misalnya kalau dia punya ekor begitu. Jadi hal ini menurut saya sah-sah saja misalnya menyasar pada tidak langsung atau tidak bisa langsung ditemukan ya pelaku intelektualnya. Tapi dari keterangan-keterangan tadi itu kan akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan kan bahwa ada pihak yang mungkin mengkomando hal itu. Nah ini yang menurut saya perlu untuk lebih diuraikan, lebih dieksplorasi dalam sidang pengadilan nanti. Dan kemungkinan ini adalah atasan begitu, tidak tertutup kemungkinan untuk bawahan-bawahan kan yang mengeksekusi langsung begitu. Ya bisa saja, tapi dalam KUHP itu kan sebenarnya ada juga tidak hanya delik komisi ya, ada istilahnya delik omisi, nanti izin Pak Sulaiman mungkin juga bisa menyampaikan begitu kan. Ketika dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya jadi kewajiban hukumnya, misalnya menghentikan sesuatu yang seharusnya dihentikan berdasarkan kepangkatannya tadi, juga bisa dikenai satu perbuatan pidana. Dan itu yang tadi banyak di sidang kita dengar sebenarnya, bagaimana kalau seorang atasan dengan pangkat ini melakukan pembiaran ya? Ya harusnya dia bisa nggak betul tadi melakukan sesuatu untuk menghentikan hal itu begitu. Seharusnya bisa nggak Pak Sulaiman ketika atasan begitu melihat bawahannya dianiaya, harusnya bisa menstop? Berarti artinya ada will atau enggak begitu ya? Bisa lah, atasan pasti bisa, namanya atasan raja. Kenapa kemudian dibiarkan? Nah itu dia, apakah dia membiarkan atau dia punya standar sendiri untuk pembinaan itu sampai di mana? Ada kalanya kita atasan itu kita biarin, coba berapa sih? Tapi ternyata kebablasan ya nasib itu. Standarnya standar pembinaan itu gimana Pak Sulaiman, biar kita tahu nih antara standar memang untuk pendisiplinan dengan penganiayaan. Ya kayak itu tadi sebenarnya kalau kita itu sudah tidak aneh mendengar itu, hanya apakah kebablasan ataukah memang standar si fisik anaknya ini kurang, kan kita belum tahu. Tapi kalau hal yang begitu itu biasa lah, kalau di dalam kehidupan tentara itu bukan hal yang luar biasa itu pembinaan seperti itu. Oke, karena saya juga orang awam gitu ya, masyarakat biasa Pak Sulaiman. Jadi gimana nih batasan-batasan yang bisa kita terima di logika kita antara tadi tindakan untuk pendisiplinan seseorang untuk mengarah ke lebih baik sebagai tentara, dengan tadi ada unsur pembiaran, penganiayaan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Makanya kalau kita lihat aja tadi kan pasal 131 itu tindakan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan itu mati. Ya itu kan itu. Berarti adalah itu tanggung jawab yang paling atas. Iya itu. Tapi yang jelas di situ tidak dilihat bahwa seorang atasan tidak akan merencanakan pembunuhan, pasti tidak. Tetapi tindakan-tindakannya yang dapat mengakibatkan kematian, iya bisa terjadi. Itulah sebabnya lahirlah 131 itu. Berarti kalau permintaan dari orang tua korban Prada Luki minta untuk pengubahan pasal menjadi pembunuhan berencana, artinya bisa atau nggak Mas Her? Nanti ya usai jeda ya, bersama kami sampai Indonesia Malam. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya Mas Heri, berarti kalau dari permintaan orang tua adalah mengubah untuk pasal pembunuhan berencana, ini artinya tidak dapat terrealisasi, berhenti pada penganiayaan bersama-sama ini? Ya, begini, bahwa melihat hukum acara yang berlaku dalam pidana militer kan juga sedikit tidaknya pasti juga mengacu pada ketentuan KUHP ya, Undang-Undang 8 1981. Di ketentuan pasal 144 kalau nggak salah, atau 141 gitu, berkaitan dengan perubahan dakwaan itu dibolehkan hanya satu kali sebelum sidang, dan itu pun tidak mengubah perbuatan pidananya. Jadi kalau jenis perbuatan pidana kan berkaitan dengan ancaman sanksi pidana, Mbak Audrey. Maka ini yang kemungkinan besar tidak akan terjadi begitu ya, karena apalagi sudah menyentuh pada pembuktian gitu kan, sudah ada keterangan saksi yang digulirkan, sudah terlambat untuk melakukan hal itu. Dan mungkin auditor militer yang sebagai hal ini adalah jaksa penuntut umum dalam konteks pidana umum, peradilan umum, itu juga melihatnya bahwa ketentuan pasal 131 ini unsurnya yang lebih dekat untuk terpenuhi gitu ya. Tadi sudah dikatakan ada tindakan dari atasan ke bawahan dengan kekerasan tadi kan, yang menimbulkan kematian, maka ancamannya 9 tahun. Tapi yang menarik di situ ada kata yang dalam dinas. Nah sebenarnya ini yang juga kalau saya tidak salah mencermati ya, dalam persidangan yang berlangsung itu tempus dan lokus itu selalu dikejar oleh auditor militernya terhadap saksi-saksi yang dihadirkan. Anda mendengar, melihat suara kekerasan itu apa hubungannya itu?
dan jamnya mungkin dipastikan itu karena tadi kalau 131 itu kan memang ini dalam konteks dinas kan. Oh, oke. Nah, maka itu pun juga Maka tadi dibilang Pak Soleman bilang karena itu adalah bentuk untuk pendisiplinan. ya, karena itu mungkin akan membuktikan hal tersebut. Tapi setidak-tidaknya kalau tidak terbukti pun maka itu yang akan jadi guidance hakim kan untuk menilai bahwa ini sebenarnya konteksnya di luar katakanlah tadi upaya untuk memberikan pembelajaran dan lain sebagainya, berarti tidak muncul di sana kan. Maka menurut saya kata itu sebagai unsur yang membentuk pasal 31 KUHPM itu juga perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita perhatikan tadi narasi dari pertanyaan dari auditor militer banyak mengarah ke sana kepada keterangan saksi begitu, dan juga hakim yang menilai tadi dalam pengadilan militer saat ini juga sepaham dengan apa yang dilakukan oleh auditor militer sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Pak Soleman, kalau gitu gimana caranya memberikan keadilan dari orang tua Prada Luki ini? Kan pasti menitipkan anaknya untuk berada di militer, untuk pasti harapan-harapan yang baik ya, tetapi kemudian tidak menyangka bahwa anaknya juga meninggal tewas nih di tangan-tangan seniornya. Begini, kita dulu, saya mendaftar tentara dulu, itu anak yang sulung itu dilarang masuk tentara dulu. Karena apa? Karena sudah tahu masuk tentara itu teken mati. Lah sekarang aja kita menganggap masuk tentara itu enak-enak. Tapi kan kalau mati di dalam pada saat dinas kan juga tanda tanya Pak Soleman, bukannya karena... Tidak selalu, mati di dalam latihan, mati dalam hal seperti ini tuh juga bisa terjadi. Tentara itu keras, maka jangan dianggap masuk tentara itu enak. Oke. Jadi jangan terlalu wah, masuk tentara aja. Makanya aturan dulu anak yang sulung tidak boleh masuk. Anak tunggal tidak boleh masuk. Sekarang dibuka bebas. Pak Soleman. Anak tunggal boleh, anak sulung boleh. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa ya begini, ini tuntutan orang tua. Tapi kalau misalnya pada saat Prada Luki atau almarhum ya, atau katakanlah prajurit-prajurit lainnya sudah meminta ampun begitu, kenapa masih dibiarkan hingga akhirnya merenggut nyawa? Itu pada seniornya itu minta ampun dianggap cengeng malah. Lebih baik diem. Pengalaman saya ya, lebih baik saya diem. Semakin saya ampun senior, tambah diajar. Kamu gitu aja cengeng. Nah itu. Baru kita, belum kalau musuh. Kamu kasih tahu tentu tempat kita. Nah itu kan gitu. Jadi standarnya jangan melihat standar orang sipil, standar lihatlah kalau dia tertangkap musuh, seperti apa musuh memperlakukan dia itu untuk mendapatkan keterangan. Misalkan di mana teman-temanmu posisinya? Lah kalau baru sebentar dipukul langsung dia baik. Menyawa, kan kacau itu, hancur semua teman. Tapi kalau menurut pandangan Mas Heri sendiri, apakah harus ada mungkin ya tidak terlalu keras-keras banget atau gimana nih? Enggak, supaya karena kan ini kan bukan tewas karena di medan perang, tapi ini karena pada saat dinas sendiri. Ya, kalau kita mengacu pada mungkin nanti akan harus by data ya, datanya misalnya ini bukan hanya sekali terjadi, maka harus ada evaluasi. Nah, ada nggak evaluasi itu agar kemudian tidak terulang kembali korban yang jatuh? Atau tadi saya sepakat dalam proses pemilihan katakanlah calon anggota TNI itu diperhatikan betul masalah fisik tadi kan, dan juga ada nggak surat ya katakanlah ya maksudnya surat dalam hal ini kesepakatan dari pihak orang tua dan lain sebagainya terhadap apa yang terjadi selama proses berlangsungnya kedinasan tadi begitu, ataupun selama dia bertugas. Nah ini kan sebagai orang sipil tentu saya menganggap hal ini sama seperti Pak Odri, sesuatu yang luar biasa karena kita tidak terbiasa dengan hal semacam itu begitu, tapi ketika ditarik ke ranah militer ini kan pandangannya berbeda. Nah ketika militer juga yang menyidangkan, pelakunya militer, korbannya militer, terjadi di tempat militer. Nah ini kan seharusnya ada sense yang tidak hanya nanti bicara dalam konteks militernya saja kan, tapi juga sisi kemanusiaannya dan juga batasan tadi agar jelas sebenarnya batasan itu seperti apa untuk melakukan pembelajaran. Kalau ada kesalahan kan mungkin sampai maksimalnya ya, ada kesalahan berat, ada kesalahan sedang, ada kesalahan ringan kan. Ini masuk kategori yang mana? Maka kita harus tahu pelanggaran apa yang dilakukan dan aturannya secara teknis, secara tertulis itu apakah memang sudah diatur terkait hal itu. Sudah diatur belum enggak sih Pak Soleman? Ya.
itu tadi saya bilang kan sudah ada, makanya di tentara itu undang-undang disiplin maupun pidana itu undang-undang. Kalau pelanggaran misalnya kategori berat, sedang, ringan, sampai ke berapa kali, berapa hari misalnya? Ya itu sangat tergantung komandannya, tergantung saya, Ankum. Kalau kamu gitu aja udah nangis, tampilin lagi. Berarti kalau dalam kasus ini ada 22 orang yang atau 22 anggota TNI aktif yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang terdakwa, yang paling bertanggung jawab ini adalah senior atau yang paling atas? Ya kita bisa lihat aja di persidangan siapa yang nyuruh, apakah wah ini anak sudah sekarat kok nggak ditolong atau di apa, ya kita lihat aja di waktu di persidangan itu. Kan kita tidak bisa dari luar melihat seperti itu, nggak bisa. Tapi kalau ada seperti itu, kalau tanya ke saya, bagi saya ya biasa, memang kita pernah merasakan seperti itu. Belum di strum lagi, belum di apa. Oke, tapi Pak Soleman ini kemudian terungkap nggak dalam sidang? Karena kan ini ada anak buahnya juga, artinya pangkatnya yang lebih di bawah daripada seniornya. Apakah berani? Tadi kan sudah dibilang, perbuatan atasan terhadap bawahan dalam masa dinas. Nah, masa dinas di tentara akan bilang dinas 24 jam dinas itu. Itu kalau mau diambil, betul itu tadi ada dalam masa dinas. Dan dinas apa? 24 jam dia dinas. Nah, jadi sangat di tentara itu ya begitu itu. Makanya jangan enak-enak kalau masuk tentara harapannya ketinggian, jangan. Segala macam situasi bisa terjadi. Seperti ini. Kita aja yang merubah aturan. Coba lihat. Meskipun juga tidak dibenarkan ya Pak ketika ada korban jiwa juga nih. Ya memang tidak dibenarkan, makanya aturan itu ada. Aturan itu kan ada karena ada kecelakaan itu. Tapi coba baca 131. Perbuatan atasan terhadap bawahan dalam dinas mengakibatkan orang itu mati. Coba lihat itu. Artinya ada perbuatan atasan yang dapat membuat orang itu mati. Tapi yang jelas seorang atasan tidak akan merencanakan membuat anak buahnya mati. Tidak mungkin ada. Tapi kalau dia keras terhadap anak buah yang tiba-tiba mati, ya itu sangat mungkin. Itu bisa dibuktikan nggak Mas Her? Nanti dalam persidangan ini yang sedang berjalan antara tadi unsur kesengajaan, pembiaran, perencanaan dengan yang tadi tidak akan membiarkan seseorang itu sampai meninggal. Iya, sangat mungkin melihatnya kan rangkaian perbuatan yang dilakukan ya. Berapa lama penyiksaan itu dilakukan misalnya demikian. Apakah cuma 1 jam atau melebihi 1 jam dan seterusnya gitu. Kemudian apakah cuma 1 orang, kemudian ada berduyun-duyun lagi kelompok lain yang juga melakukan aksi kekerasan lanjutan. Dan ini juga menurut saya jadi satu rangkaian perbuatan yang akan jadi penilaian hakim nantinya. Dan auditor militer sebagai posisi untuk melindungi dan melakukan perjuangan terhadap keadilan bagi korban pasti akan berusaha untuk mengungkap fakta-fakta tadi ya, dengan dasar itu sebagai pedoman nantinya bagi hakim dalam memutus, Mbak Audrey gitu. Gimana kalau gitu juga pertanyaannya gimana kalau tadi karena masih dalam berdinas itu merupakan sesuatu hal yang biasa, gimana caranya juga membuat orang tua korban ini merasa ya lega dengan keputusan maksimal nanti pada saat vonis? Iya, sekarang bola yang menggelinding ini mengarah kepada hakim ya, karena hakimlah yang nanti akan memutus melalui ira-ira putusannya, pertimbangan hukum hakim untuk menilai keadilan apa yang pantas bagi korban. Harapan korban pasti sama yang diwakili oleh keluarga, yaitu dihukum seberat-beratnya. Bahkan mungkin tidak hanya pidana pokoknya saja, karena kan ada pidana tambahan tuh dalam pasal 6 KUHPM. Termasuk sanksi paling beratnya menurut saya adalah pemecatan secara tidak dengan hormat. Artinya kalau dipidana maksimal 9 tahun itu tidak memuaskan, bisa saja pecat dari kedinasan ya? Jadi plus plus, gitu ya. Ditambah dengan hal itu. Belum lagi karena sekarang ada restitusi misalnya yang diupayakan lewat LPSK. Nah, saya tidak tahu apakah hal itu akan diupayakan dari awal atau tidak. Tapi setidaknya peluang tadi untuk pertanyaan Mbak Audrey untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban gitu, yang ditinggalkan. Oke, kalau gitu singkat saja Pak Soleman, perlu ada evaluasi nggak untuk terkait dengan tadi ya pada saat untuk pendisiplinan, kemudian mungkin agak sedikit dilonggarkan atau mungkin ada rule-nya yang mana sedang berat kategori pelanggaran? Yang mau masuk itu ya hitung diri baik-baik lah. Ya itulah tentara ya begitu. Tentara 1 orang dipukul 22 orang, 20 orang biasa kok itu. Bukan hal orang biasa. Kalau banyak itu lawan 1, bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Makanya kalau yang mau masuk, betul-betul siapkan fisik, siapkan mental, termasuk orang tua, siapkan semua mental.
Masuk tentara bukan untuk masuk enak-enakan, tapi ya seperti begitu. Meskipun tidak kita benarkan juga ya sampai menyebabkan korban jiwa. Bagi saya dibenarkan karena kita berhadapan dengan musuh. Jangan sampai kita menurunkan standar hanya gara-gara 1-2 orang. Gak bisa begitu. Baik, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Pak Soleman, Mas Heri, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih. Setelah ini kami hadirkan informasi dari pesawat angkut berat terbaru dan terbesar milik TNI AU, Airbus A400M secara resmi telah diserah terimakan oleh Presiden Prabowo kepada TNI Angkatan Udara. Apa keunggulan dari pesawat ini? Usai jeda, kami kembali. Saudara, seorang perempuan yang berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi ditemukan tidak bernyawa di rumahnya pada Sabtu siang. Polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan dan menangkap pelaku yang merupakan anggota polisi. Korban pertama kali ditemukan oleh rekannya yang datang ke rumah korban, namun mendapati kondisi rumah yang sepi. Saat diperiksa, pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci. Rekan korban yang masuk ke rumah mendapati korban yang tidak bernyawa dan langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki kasus ini, serta berhasil mengungkap dan menangkap pelaku yang merupakan anggota polisi. Dari hasil analisis data digital dan pesan singkat korban dan pelaku, polisi menyebut motif diduga karena hubungan asmara maksud kami yang keduanya. Kami melakukan penyelidikan intensif dan analisis fakta. Ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebuk berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Kesorotan lainnya, saudara, pesawat angkut berat terbaru dan terbesar milik TNI Angkatan Udara, Airbus A400M, secara resmi telah diserah terimakan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat Airbus ini merupakan pesawat pertama dari 2 yang sudah dibeli oleh Indonesia. Pesawat A400M dirancang sebagai pesawat multi-role tanker transport yang mampu beroperasi untuk berbagai misi. Salah satu kelebihan Airbus A400M yaitu mampu terbang selama 8 jam tanpa pengisian bahan bakar hingga ketinggian 40.000 kaki, serta memiliki kapasitas angkut hingga 37.000 kg. Presiden Prabowo Subianto bilang pesawat ini bisa difungsikan dalam berbagai misi, salah satunya misi kemanusiaan. Dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa, kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah pesawat Airbus, atau maksud kami jumlah pesawat Airbus A400M saat ini masih akan ditambah. Saat ini TNI AU telah memiliki 2 unit pesawat Airbus dan rencananya pemerintah akan bernegosiasi untuk membeli lagi 4 pesawat untuk pesawat angkut Airbus 1400M dengan modul sebagai ambulans udara. Kita sudah aktif 2 unit
kita sudah ada opsi 4 unit, kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan 4 unit lagi. Ya, sementara itu. Ya. Ini bisa juga tanker udara. Ini saya kira lebih nanti berpengaruh atau lebih berperan dalam evakuasi yang luka-luka, yang perlu operasi dan sebagainya. Makanya kita bikin modul operasi udara, operasi ambulans udara, dan TNI saya perintahkan untuk nambah batalion-batalion kesehatan. Saudara, pesawat angkut taktis berat A400M buatan Airbus Defence and Space mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat ini menjadi tonggak baru dan tantangan dalam hal mengoperasikan pesawat angkut yang menjadi paling besar yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan serta juru kamera Zamsari. Saudara, di samping saya ini merupakan pesawat angkut taktis berat Airbus A400M dengan nomor registrasi A4001, dan pesawat ini baru saja landing tadi pukul 7.30 setelah melalui perjalanan panjang atau very flight. Dan mengetahui terkait dengan bagaimana kecanggihan dari pesawat ini, langsung saja di samping saya sudah ada Mayor Penerbang Riki dan Mayor Penerbang Fatir. Abang-abang apa kabar? Baik, alhamdulillah baik kita, alhamdulillah. Ini luar biasa ya, kalau kita lihat tadi Presiden Prabowo Subianto sangat kagum dan sangat bangga dengan kehadiran pesawat ini. Nah, mungkin secara sederhana dulu, sebenarnya terkait dengan pesawat angkut berat ini, kalau kita bandingkan dengan Hercules, bukan bermaksud untuk membandingkan yang seperti apa, tapi lebih kepada lompatan teknologi. Mungkin sejauh mana lompatan teknologi dari pesawat dari A400M ini? Kalau dari segi teknologi, saya kira untuk Hercules yang khususnya tipe J, Super Hercules dengan A400 kurang lebih sama. Semuanya sudah menggunakan otomatisasi yang sudah lengkap dan memang diciptakan oleh pabrikan yang sudah jelas ternama. Jadi kurang lebih sama intinya Super Hercules dan A400. Mungkin hanya dari segi kapasitas, kemampuan jelajah dan kemampuan angkut saja yang mungkin yang membedakan. Sama seperti pesawat Hercules, dia dapat mengangkut 2 kali lipat yang awalnya 18 ton menjadi 37 ton. Sehingga pesawat ini dapat digunakan tidak hanya misi-misi operasional di dalam, tapi dapat membantu di luar, bantuan kemanusiaan dan lain-lain. Kalau kita lihat ini menunjukkan bagaimana lompat teknologi itu semakin jauh, dan fungsi utamanya adalah tidak jauh lah fungsi deteren kita di kawasan. Begitu luar biasa. Kalau kita lihat dari adanya armada pesawat yang di samping saya, apalagi kalau kita lihat armada angkut, ini sebenarnya tidak jauh adalah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara-negara yang ada di kawasan. Jona Hamonangan, Zamsari, Kompas TV, Jakarta. Dari sorotan olahraga, saudara, timnas U17 akan hadapi Zambia di laga perdana grup H Piala Dunia U17 di Qatar. Pelatih timnas U17 Nova Arianto meminta anak asuhnya saat ini fokus menghadapi Zambia sebelum nantinya menghadapi Brasil di laga kedua. Nova menyampaikan anak asuhnya dalam kondisi siap bertanding. Ia meminta kepada para pemainnya untuk fokus pada pertandingan pertama dan tidak berpikir dulu pada 2 pertandingan lainnya. Ia juga tidak membebani anak asuhnya dengan target. Saya ingin pemain hanya fokus dulu dengan 1 pertandingan dulu kita menuju ke Zambia. Sekali lagi 1 pertandingan itu menjadi poin penting kita ya untuk kedepannya bisa melangkah lebih jauh. Karena saya selalu ingatkan ke pemain bagaimana kita dikualifikasi di pertandingan pertama kita melawan Kuwait, kita menang, kita akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan untuk lolos ke Piala Asia. Termasuk di Piala Asia bagaimana di pertandingan pertama kita bisa menang lawan Korea Selatan, sehingga itu yang membuat kita semakin percaya diri dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Sementara pemain timnas U17 Fadli Alberto Hengga mengaku sudah siap menghadapi Zambia. Menurutnya seluruh pemain sudah bisa membaca kualitas tim Afrika setelah menjalani uji coba dengan Pantai Gading. Dia menargetkan meraih 3 poin pada pertandingan melawan Zambia. Torehan 3 poin atas Zambia akan memudahkan langkah timnas U17 dalam menjalani 2 laga selanjutnya di grup H melawan Brasil dan Honduras. Yang penting kita di match pertama tuh bisa mencuri poin 3 poin itu untuk
kedepannya, bukan kedepannya ya, untuk match-match selanjutnya itu lebih mudah gitu. Ya meskipun lawan kita berhasil kan tidak bisa dianggap enteng juga, berhasil udah banyak mungkin dari kaptennya juga udah pernah main di seniornya berhasil atau apa gitu, tapi kita dengan skuad tenaga dan kerja keras apa yang diberikan oleh Coach Nova taktikal siap kita jalani untuk melawan Brasil dan Honduras. Sedangkan bagi Zambia ini merupakan debut di Piala Dunia U17. Negara Afrika itu finish kedua di fase grup Piala Afrika U17 2025 Grup A di bawah Maroko dan berhak berlaga di Qatar. Dari daftar nama pemain yang sudah distor ke FIFA, Zambia mengandalkan pemain yang sebagian besar dibina di kompetisi domestik. Hanya ada satu pemain yang berkarir di luar negeri. Zambia 4 kali juara dari 6 final di ajang COSAFA U17. Ajang ini setara dengan Piala AFF di ASEAN. Saudara, sorotan lainnya, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan sebuah pohon di kawasan Menteng tumbang dan menimpa 3 mobil. Pohon tumbang terjadi di area parkir sebuah gedung bioskop legendaris di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menimpa 3 kendaraan roda 4 termasuk sebuah mobil listrik yang terparkir di bawahnya. 1 mobil ringsek pada bagian kap mesin, sedangkan 2 mobil lainnya hanya mengalami kerusakan ringan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Peristiwa pohon tumbang timpa mobil juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. 2 pohon tumbang dan menimpa 2 mobil di halaman sebuah rumah ibadah di Jalan Sudirman Setiabudi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan mengalami rusak parah. Kita lagi kerja di dalam, ada office boy-nya panggil, "Pak, mobilnya ketiban pohon." Langsung kita kaget itu. Jadi kita keluar lagi, ya udah kayak gini situasinya. Ya begitu lihat mobilnya udah ringsek semua begini. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat mengakibatkan sedikitnya 4 pohon tumbang. Salah satunya menimpa kendaraan angkot yang sedang parkir di Jalan Pajajaran. Pengemudi mengaku tengah menepi karena hujan yang sangat deras dan mengganggu jarak pandang. Namun tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa mobilnya. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan parah. Petugas harus melakukan kontraflow selama proses pembersihan pohon dari jalan. Hujannya cukup deras, cukup lebat, disertai dengan angin kencang. Nah, kami mendapatkan informasi dari teman-teman damkar yang kebetulan makonya berseberangan langsung. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti. Saudara, media asal Inggris The Guardian menyoroti pembangunan IKN hingga merilis artikel menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Kami punya informasi dan pembahasannya setelah jeda. Saudara, media besar asal Inggris The Guardian menyoroti pembangunan IKN hingga merilis artikel menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Tapi Menteri Keuangan Purbaya yakin IKN tidak akan jadi kota hantu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Begitulah tulisan dalam sebuah artikel The Guardian, surat kabar Inggris yang dipublikasikan 29 Oktober lalu. The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN yang telah menurun drastis. The Guardian menulis, pembangunan IKN melambat dan sedikit pegawai negeri yang mau pindah dari Jakarta.
Center of Law and Economic Studies menilai posisi Prabowo dilematis karena menolak IKN secara terang-terangan akan dianggap berlawanan dengan misi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selios pun memandang IKN jadi beban proyek yang mahal era Prabowo dan rawan gagal. Jadi strategi yang digunakan oleh Pak Prabowo sekarang adalah ya main aman, jalan tengah. Tidak membatalkan, tidak juga memberi oksigen politik baru ya, tidak juga menyerang, tapi membiarkan IKN kehilangan momentum. Dan sinyal-sinyal ini juga sudah kelihatan. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis nasional. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Karena kalau sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo belum pernah mengunjungi IKN. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Menanggapi artikel The Guardian yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengingatkan masyarakat agar tak mengikuti agenda negara lain. Oh, jangan kita mengeksploitasi hal-hal yang membuat bangsa kita ini jadi terpuruk. Kan yang nggak pengen maju kan negara lain. Kamu mau ya ikut agenda negara lain? Ya, pokoknya kita dukung Indonesia maju 2045. Ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin IKN tak akan jadi kota hantu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. Terkait akankah ada anggaran tambahan untuk IKN, Purbaya menjawab akan mengikuti amanah Presiden. Ke depan seperti apa? Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Tapi kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. IKN mulai dibangun sejak awal tahun 2022. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pembangunan IKN mencapai 75,8 triliun rupiah dari APBN sepanjang 2022 hingga 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono pastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Basuki memastikan pembangunan IKN akan selesai terlebih setelah terbit Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Perpres nomor 79 tersebut berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Presiden Jokowi ini bilang Perpres itu wujud visi Presiden Prabowo mempercepat pembangunan IKN. Tentang keberlanjutan dan kepastian pembangunan IKN ini, ya, dengan segala upaya kami, bahkan kami pindah ke sini itu untuk menjawab bahwa ya IKN akan berlanjut dan dapat kita selesaikan. Sering sudah banyak sekali statement-statement kami tentang ini. Dengan terbitnya Perpres 79 ini, sekarang kami sudah tidak sendiri lagi, kami berada di belakang Perpres tersebut. Perpres tersebut adalah Presiden. Pembangunan IKN jadi sorotan media Inggris The Guardian yang menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Benar demikian? Kita bahas lebih dalam bersama Ketua Rampai Nusantara Mardian Syah Semar dan politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahian yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Selamat malam. Baik. Malam Bang. Saya ke Bung Mardiansyah dulu. Ini tadi Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sempat bilang pembangunan IKN ini nggak berhenti, tapi kayaknya agak keceplosan, tapi nggak secepat target sebelumnya. Sepertinya mau ngomong seperti itu, tapi tidak tuntas kalimatnya. Tapi
pertanyaan saya begini, gimana kita tetap bisa punya keyakinan progres IKN ini tetap berlanjut? Apa yang perlu dilakukan? Ya, sebelumnya kan memang Pak Basuki sudah bertemu dengan Pak Purbaya sebagai Menkyu di bulan Oktober lalu. Ya. Baru saja bertemu, dan dalam pertemuan itu memang hasilnya sangat meyakinkan bahwa Kemenkeu melalui menterinya Pak Purbaya itu mendukung pembangunan IKN dengan skema pembiayaan, ada 3 skema, misalnya lewat APBN, lewat kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, dan juga dengan skema penanaman modal asing ya, atau biasanya itu yang dilakukan dalam proyek-proyek negara. Nah, dalam konteks itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh media asing, ya tentu kan pasti ada kepentingannya. Masa kita ikuti kepentingan asing? Ada Perpres 79 2025 yang ditandatangani tanggal 30 Juni oleh 30 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan sebagai Presiden Republik Indonesia bahwa itu akan kita tetapkan sebagai ibu kota politik 2028. Presiden juga akan berkantor di sana. Kurang apa lagi? Dan menurut saya itu on the track. Dan asal Mas tahu ya, bahwa dalam pembangunan di IKN sendiri, misalnya soal tower-tower untuk ASN, itu sudah mencapai 98,46% loh. Dari 47 tower yang dibangun, itu sudah 40 rampung. 7 sebentar lagi selesai. Belum lagi bangunan-bangunan lainnya. Dan tadi disampaikan juga sama Pak Menkeu bahwa memang sudah juga diizinkan swasta membangun dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ini on the track lah. Bahwa memang ada orang yang suka atau tidak suka, tapi faktanya bahwa IKN sekarang tetap jalan. Pemerintah juga mendukung, kan gitu ya. Pak Menkeu juga mendukung. Sudah ada perpresnya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya enggak ini. Tapi saya pengen tahu juga, sebagai orang dekatnya Pak Jokowi nih, Mas Mardiansyah pasti juga sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga memaklumi dengan progres yang sekarang berlanjut di era pemerintahnya Pak Prabowo, atau sebenarnya Pak Jokowi punya ekspektasi lebih? Kenapa sih nggak lebih cepat begitu? Oh, dan kan memang begini ya, di dalam setiap pemerintahan dan setiap momentum yang dihadapi oleh siapapun pemerintah selalu berbeda kan. Nah, ketika memang sekarang itu ketika kita mengalami krisis global dan lain sebagainya, tentu skala prioritas pemerintah kan ada banyak. Bahwa memang akhirnya tadi disampaikan mungkin tidak seefektif masanya Pak Jokowi, mungkin iya. Pertama, IKN ini dipelopori oleh Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, itu memutuskan untuk memindahkan ibu kota sebagai kebijakan politik strategisnya Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi yang menginisiasi itu, tentu Pak Jokowi ingin memulai ini jauh lebih cepat. Apa yang bisa dilakukan akan dilakukan di masa pemerintahan sebelum dia lengser. Nah, setelah dia lengser, Pak Prabowo merasa masih punya waktu, sekarang baru 1 tahun, masih punya waktu 4 tahun. Insya Allah nanti 2029 terpilih lagi, bisa 5 tahun lagi misalnya begitu ya. Nah, ini kan yang dilihat ada skala prioritas. Bukan berarti juga pemerintah tidak memperhatikan itu. Pasti punya hitungannya juga soal itu gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Saya beranjak ke Bung Ferdinand. Bung Ferdinand, sebelumnya di program yang sama di Sapa Indonesia Malam, Anda dan PDI Perjuangan juga masih mempertanyakan status IKN sebagai ibu kota politik nih. Nah, tapi pertanyaan saya berikutnya, menurut Anda apa yang perlu dipastikan pemerintah untuk membantah IKN jadi kota hantu kalau kata The Guardian tadi, media Inggris? Ya, pertama begini, Pak. PDI Perjuangan dalam hal ini sebetulnya ingin bahwa proyek IKN ini selesai. Itu harapan, ya. Tentu kita punya harapan yang positif. Tetapi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada sekarang, bahwa yang pertama, dari Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata target-target yang beliau sampaikan terkait dengan IKN semua tidak tercapai. Dalam artian gagal dicapai sesuai targetnya, karena beberapa kali Pak Jokowi menyampaikan akan selesai, akan berkantor di sana, ASN akan dipindah, dan semua itu tidak pernah tercapai dalam posisi beliau masih menjabat sebagai seorang presiden yang punya kekuasaan untuk menggerakkan instrumen pemerintahan, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Tapi ternyata kan tidak kunjung terrealisasi. Nah, sekarang kalau kita masuk kepada pemerintahan Pak Prabowo,
Kami ini tidak melihat bahwa Pak Prabowo itu punya alasan kuat untuk menyelesaikan IKN dengan cara yang cepat seperti yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa demikian? Karena secara politik IKN ini bukanlah janji politik Pak Prabowo. Dan kalau ini diselesaikan oleh Pak Prabowo, tentu yang mendapat keuntungan politik dari sini bukanlah Gerindra dan Pak Prabowo, tetapi Jokowi. Karena namanya yang akan kemudian dikenang orang di IKN, bukan nama Pak Prabowo. Maka hal ini tentu akan menjadi pertimbangan politik bagi Prabowo untuk menahan langkahnya melaksanakan pembangunan di IKN. Nah, kalau kita menyimak pernyataan Pak Purbaya kan menyampaikan kalau ekonomi bagus. Tapi kan sekarang kita belum tahu kapan ekonomi ini akan bagus. Kita tidak tahu. Jadi semua ini adalah harapan-harapan. Bolehlah orang bicara optimis. Tetapi kita juga kan tidak salah juga melihat realita yang terjadi bahwa dari sejak pemerintahan Pak Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden, target-targetnya tidak tercapai. Apalagi sekarang setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tentu kan kita semakin ragu bahwa IKN ini akan selesai. Saya melihat dan kami itu di praksi di PD Perjuangan melihat bahwa tentu Pak Prabowo akan terus berupaya melaksanakan pembangunan IKN. Tetapi kalau kita mengukur persentase dari capaian, ya ini yang masih harus kita pertanyakan berapa besar sebetulnya hasrat Pak Prabowo menyelesaikan ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Prabowo tidak punya alasan politik yang kuat untuk menyelesaikan itu secara cepat. Alasannya peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Bagaimana menjawab itu juga Bung Ferdinand? Tapi saya tanyakan hal itu nanti setelah jeda. Ya, ada peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 yang memperkuat pembangunan IKN tetap akan berlanjut sebagai ibu kota politik. Nah, kedudukan ini akan dinilai juga oleh Bung Ferdinand nanti setelah jeda ya. Bung Ferdinand, saya akan tanyakan pada Anda sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, tadi Bung Ferdinand mengatakan bahwa sepertinya tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN. Terlebih sekarang proyeknya juga berjalan sangat lambat. Tapi ada peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 Bung Ferdinand yang berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik. Nah, bagaimana Anda melihat kedudukan Perpres ini sebenarnya? Ya, tentu pemerintah ya akan berupaya membuat publik melihat bahwa program itu berjalan. Tetapi apakah akan berjalan sesuai target, kan ini menjadi pertanyaan. Karena tidak mungkin juga pemerintah Pak Prabowo sekarang menyatakan bahwa IKN tidak usah dibangun lagi, stop saja. Kan tidak mungkin demikian. Tentu namanya pemutakhiran itu harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Tetapi yang paling kita lihat sekarang kan kita harus berkaca kepada realita. Apa alasan Pak Prabowo untuk menyelesaikan itu? Apalagi sekarang ini kan Pak Prabowo menyatakan ini menjadi ibu kota politik. Pergeseran dari ibu kota negara ke ibu kota politik ini kan kita masih bertanya-tanya yang dimaksud dengan ibu kota politik itu apa? Sebetulnya kan kalau kita melihat undang-undangnya ini kan sudah ada undang-undang tentang IKN. Cukup itu dilaksanakan saja kalau memang pemerintah mau menyelesaikan ini. Tidak perlu ada pemutakhiran atau apa segala macam. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita melihat Perpres yang dibuat itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan informasi publik bahwa seolah-olah memang proyek ini masih berjalan. Dan itu yang kita lihat memang masih berjalan, tetapi berjalannya proyek ini kan di luar ekspektasinya Pak Jokowi seperti semula. Bahwa semua akan cepat, semua akan selesai, bahkan pemindahan ASN. Pemindahan ASN ke sana itu kan tidak sekedar memindahkan orang, tetapi memindahkan sebuah peradaban kehidupan. Baik, Bung Ferdinand. Itu yang tidak mudah gitu loh. Makanya kita melihat ini masih sebatas kebutuhan informasi publik saja bahwa seolah-olah proyek ini masih berjalan. Target boleh saja target tapi harus realistis kalau menurut Bung Ferdinand tadi begitu Mas Mardiansa. Dan tadi juga saya menyambung dengan pernyataan Pak Purbaya kalau ekonomi baik. Tapi apakah ekonomi baik sekarang dan IKN bisa berlanjut? Bagaimana? Ya, pertama sudah ditetapkan juga di anggaran 2026 6, sekian triliun untuk IKN, kan gitu ya. Jadi maksud saya di awal juga tadi sudah saya sampaikan sudah ada dukungan dari Kemenkeu, Pak Purbaya, ada 3 tadi skema pembiayaannya selain dari APBN.
kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kan gitu ya. Terus juga bicara soal FDI, Forum Direct Investment gitu ya, penanaman modal asing. Jadi menurut saya, dan harusnya memang Bang Ferdinand sekarang ini yang memang sekarang berada di PDI Perjuangan, itu kan sejak awal juga mendukung ini. 9 tahun menikmati kekuasaan Pak Jokowi, termasuk juga dengan kebijakan Pak Jokowi soal IKN. Sekarang seolah-olah bahwa IKN ini tidak ada sentuhannya dengan PDIP gitu. Dan ini kan menurut saya kan jadi naif, publik juga jadi mendengarnya bagaimana ya. Kalau menurut saya yang betul-betul itu mangkrak, ya bicara kalau soal betul-betul mangkrak, tidak terurus, terbengkalai, itu yang bisa kita katakan mangkrak ya Hambalang itu, mantan partainya Bang Ferdinand ini dulu gitu, yang presidennya Pak SBY. Jadi maksud saya agak bijak sedikit lah ketika Bang Ferdinand mewakili PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dulu partainya Pak Jokowi, selama 9 tahun sudah menikmati kekuasaan, tapi tidak juga sekarang ini seolah-olah melepas itu, bukan tidak memberikan dukungan itu. Persoalan bahwa memang target tidak tercapai dan lain sebagainya, itu kan dinamika setiap momentum di negara ini kan beda-beda. Nah ini yang menurut saya akan kasih kesempatan untuk tidak fair kalau bicara soal bahwa Pak Jokowi tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya, karena memang sekarang presidennya Pak Prabowo. Kita menghargai apa langkah-langkah Pak Prabowo. Yang pasti dari undang-undang sudah keluar perpres, kan gitu ya, sudah ada perpresnya yang bisa ditindaklanjuti, yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Persoalan bahwa nanti ibu kota negara itu beralih menjadi ibu kota politik dan lain sebagainya, itu lain hal. Tapi bahwa ini tetap jalan dan pemerintah punya komitmen yang juga tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, tidak mungkinlah jadi kota hantu. Harapan kita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejak awal mendukung ini harus tetap mendukung demi bangsa ini, kan gitu loh, bukan demi kepentingan atau sakit hati gitu loh Bang. 9 tahun katanya juga mendukung kebijakan ini karena sakit hati jadi akhirnya begini gitu. Tapi jadi jangan naif, gimana nih Bung? Iya dong. Pertama saya bicara, saya sudah menyampaikan sikap PD Perjuangan menginginkan proyek ini selesai. Jadi kalau Pak Semar kemudian berbicara tentang 9 tahun menikmati, itu bukan substansi. Ya mungkin Abang nggak bikin nikmati ya, karena Abang gabungnya baru di ujung kan ke PDIP. Abang nggak ikut menikmati. Cuman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 9 tahun kan gitu loh. Baik, silakan Bung Ferdinand. Saya bicara pertama sekali, saya sudah menyatakan sikap PD Perjuangan menginginkan proyek ini selesai. Ya dukung berarti Bang. Bicara sekarang tentang realita. Ya dukung. Realitanya bahwa sekarang Pak Prabowo tidak punya alasan kuat politik maupun alasan kuat ekonomi untuk menyelesaikan ini seperti. Nah itu tidak mendukung, berarti omongan Abang itu jadi akhirnya berputar balik gitu loh. Abang bilang PDIP ingin itu selesai, tapi Abang sampaikan Pak Prabowo tidak punya alasan untuk meneruskan. Bagaimana coba? Gitu loh. Benang merahnya mana Bang? Nggak ada itu. PD Perjuangan clear ya, ingin proyek ini selesai. Oke, dukungannya di mana? Perjuangan tidak akan mungkin menjadi fraksi terdepan mendobrak, menggonggong. Nggak, soal tadi Abang bilang Pak Prabowo itu tidak punya alasan yang rasional untuk melanjutkan, itu kan bukan bagian dari dukungan Bang. Iya berarti statement Abang di awal itu tidak linier dengan apa yang sampaikan setelah itu gitu loh. Itu kan pendapat Anda. Enggak, ya iyalah. Kalau misalnya PDIP mendukung agar ini selesai, harusnya nggak begitu statementnya gitu loh. Biar Bu Ferdinand menjelaskan dulu. Silakan. Saya bicarakan pertama, PD Perjuangan ingin proyek ini selesai. Dukung berarti. Bukan karena ingin selesai itu harus dipaksakan bulan depan, tahun depan. Kan tidak begitu sikap PD Perjuangan. Ya dukung berarti. Itu fakta pertama. Yang kedua faktanya, Pak Prabowo itu tidak punya alasan politik maupun alasan ekonomi yang kuat. Nah ini kan bertolak belakang jadinya. Yang berkuasa sekarang adalah Pak Prabowo, bukan PD Perjuangan. Ketika PD Perjuangan dan Jokowi bahkan berkuasa masih presiden, ternyata dia pun gagal menyelesaikan IKN sesuai target-target yang dia tetapkan. Kurang apa dukungan PD Perjuangan pada saat itu waktu beliau jadi presiden? Sangat luar biasa dukungan PD Perjuangan, tetapi ternyata Pak Jokowi kan tidak mampu menyelesaikannya. Nah ketika Pak Jokowi masih presiden tidak mampu, apalagi sekarang ketika Pak Jokowi bukan lagi presiden dan tidak ada kepentingan politik yang akan menguntungkan Gerindra maupun Prabowo di situ. Artinya apa? Kita sekarang PD Perjuangan hanya bisa sebatas mengingatkan presiden untuk melaksanakan program ini sampai selesai. Tapi selesainya kapan kan PD Perjuangan juga harus melihat kemampuan keuangan pemerintah. Tidak bisa dipaksa saat ini kan semua kesulitan karena hutang-hutang yang ditinggalkan Jokowi juga. Terima kasih. Bung Ferdinand, terima kasih. PD Perjuangan sebagai partai yang ya boleh dibilang di luar pemerintahan, kalau tidak bisa dibilang oposisi, di luar pemerintahan, punya kewajiban juga untuk mengingatkan, tapi ya dari sisi pemerintah dan juga relawan Rampai Nusantara juga
punya optimisme, itu tidak ada yang salah. Jadi ada balance ya, ada keseimbangan antara sikap untuk menentukan proyek IKN selanjutnya. Baik, terima kasih Bung Ferdinand. Tapi saya sedikit aja, mungkin ya, kalau Bang Ferdinand atau teman-teman PDIP kemarin itu Pak Jokowi tetap mendukung di bagian dari PDIP, statementnya pasti nggak begitu. Oke, ya ini nanti kita bahas lebih lanjut di forum berikutnya. Mungkin ada jawaban lain dari PDI Perjuangan, kita nantikan. Terima kasih Bung Mardiansyah Semar dan juga Bung Ferdinand Huta Heian sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya soal Keraton Surakarta yang siapkan kereta bersejarah untuk mengantarkan jenazah Raja Pakubuwono ke-13. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Keraton Kasunanan Surakarta terus mempersiapkan sejumlah hal untuk pemakaman Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13 Rabu besok. Salah satunya adalah menyiapkan kereta bersejarah untuk mengantarkan jenazah Raja. Namun sebelum nantinya mengantarkan jenazah, kereta berusia 100 tahun ini dilakukan perawatan termasuk sedikit perbaikan dan pengecatan kereta. Selain kereta jenazah, ada 2 kereta lain yang akan mengiringi proses pemakaman, yaitu kereta Morosebo dan Kiai Warsiti. Prosesi pemakaman Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13 akan dilaksanakan pada Rabu besok pukul 8 pagi dengan rute dimulai dari dalam Keraton Surakarta hingga ke komplek makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro. Saya Audrey Chandra, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lagi.